Lampu hazard, siswa sekalian, adalah sebuah sistem sinyal pada sepeda motor yang digunakan atau dinyalakan saat sepeda motor dalam kondisi darurat. Saat lampu hazard dinyalakan, maka lampu sein atau tanda belok akan berkedip secara bersamaan. Lampu hazard pada sepeda motor bisa kita temukan di sepeda motor Honda ADV 150 dan Honda PCX 150. Komponen lampu hazard sebenarnya sama persis dengan sistem lampu tanda belok. Tambahannya, terdapat sebuah tombol, yakni tombol hazard. Wiring diagramnya pun hampir sama, dengan tambahan tombol hazard dengan rangkaian sebagai berikut. Cara kerja lampu hazard, ketika kunci kontak di-on-kan, maka listrik dari baterai akan menuju sekring, kunci kontak, kemudian menuju flasher. Saat tombol hazard diaktifkan, maka listrik dari flasher akan menuju tombol hazard, kemudian menuju lampu tanda belok sebelah kanan dan sebelah kiri. Para siswa sekalian, di sepeda motor Honda ADV 150 tipe ABS, lampu hazard akan otomatis aktif atau menyala jika pengendara melakukan pengereman mendadak pada kecepatan 50 km per jam atau di atasnya. Tujuannya adalah agar pengendara di belakang bisa waspada dan dapat mengambil langkah yang tepat sehingga tidak terjadi benturan. Lampu rem pada sepeda motor berfungsi memberikan sinyal bagi pengendara di belakang bahwa kita sedang melakukan pengereman, sehingga bisa mengambil langkah agar tidak terjadi benturan. Komponen-komponen yang terdapat pada lampu rem diantaranya baterai, sekring, kunci kontak, switch lampu rem, dan lampu rem. Cara kerjanya, ketika kunci kontak di-on-kan, maka listrik akan mengalir dari baterai menuju sekring, kemudian menuju kunci kontak, setelah itu menuju ke switch rem. Ketika kita mengaktifkan salah satu switch rem, maka listrik akan langsung mengalir menuju lampu rem, sehingga lampu rem akan menyala. Atau ketika kita mengaktifkan dua switch rem sekaligus, maka listrik akan langsung menuju ke lampu rem. Klakson, siswa sekalian, adalah sebuah fitur keselamatan pada kendaraan atau sepeda motor yang memberikan sinyal suara pada pengendara atau pengguna jalan lainnya. Komponen pada sistem klakson diantaranya baterai, sekring, kunci kontak, switch klakson, dan klakson. Cara kerjanya, ketika kunci kontak kita on-kan, maka listrik akan mengalir dari baterai menuju sekring, menuju ke kunci kontak, kemudian ke switch klakson. Ketika kita menekan tombol klakson, maka listrik akan langsung menuju ke klakson dan massa, sehingga klakson akan berbunyi. Siswa sekalian, mungkin kalian akan bertanya, bagaimana klakson bisa menghasilkan bunyi? Baik, mari kita bahas lebih lanjut. Sebuah klakson terdiri dari komponen-komponen seperti kumparan, plunyer, kontak, dan yang terakhir adalah diafragma. Ketika kunci kontak kita on-kan, maka listrik akan mengalir dari baterai menuju sekring, menuju kunci kontak, kemudian ke tombol klakson. Ketika tombol klakson kita aktifkan atau kita tekan, maka listrik dari tombol klakson akan menuju ke kumparan, kemudian menuju ke kontak poin, selanjutnya menuju massa. Ketika kumparan dialiri oleh arus listrik, maka kumparan akan menghasilkan medan magnet yang akan menyebabkan plunyer tertarik ke belakang. Ketika plunyer tertarik ke belakang, maka listrik dari baterai akan terputus. Ketika listrik terputus, maka posisi diafragma, plunyer, dan kontak poin akan kembali pada posisi semula.
Setelah itu, listrik kembali akan mengalir dari baterai menuju ke klakson. Nah, siswa sekalian, gerakan maju dan mundur diafragma inilah yang kemudian akan menghasilkan bunyi klakson seperti yang kita dengar. Nah, siswa sekalian, dengan berakhirnya penjelasan sistem klakson pada video kali ini, maka berakhirlah materi kita untuk kompetensi dasar memahami prinsip kerja, sistem instrumen, dan sinyal pada sepeda motor. Sampai berjumpa kembali pada video kompetensi dasar berikutnya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.